menyembah Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Teman-teman semangat? Siap mendengarkan isi hati Tuhan malam hari ini? Amin. Firman Tuhan hari ini kita diberi tema adalah kuasa penyembahan. Tapi malam hari ini saya tambahkan sedikit. Jadi firman Tuhan hari ini judulnya adalah kuasa pujian dan penyembahan. Ya, sama-sama kita mau belajar tentang apa sih yang kita dapat ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Boleh next slide. Ya. Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi firman Tuhan di dalam Mazmur ini mengingatkan kita bahwa di dalam setiap pujian kita, di dalam setiap penyembahan kita, ada kuasa Tuhan. Ada Tuhan yang hadir di dalam pujian dan penyembahan kita. Malam hari ini kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab, yaitu tentang kisah Paulus dan Silas. Boleh sama-sama kita next slide. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-23 sampai 26. Firman Tuhan berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara, maaf saya kurang lihat. Oke. Diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, nah di sini firman Tuhan berkata, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi sampai di sini dulu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ada kira-kira ya di sini kalau dikasih masuk penjara terus tiba-tiba bersukacita, terus menyanyikan puji-pujian. Ada enggak kira-kira teman-teman yang senang kalau dikasih masuk dalam penjara? Boleh lambaikan tangannya yang senang kalau dikasih masuk dalam penjara? Ada yang senang? Ya, setahu saya pasti kira-kira waktu kita sedang dijobloskan di dalam penjara, mungkin ada kasus apalah, entahkah kita difitnah, entahkah kita betul-betul melakukan sesuatu kriminal. Saya percaya bahwa yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Pasti kita akan merasa sedih, pasti kita akan merasa ketakutan, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik dari kisah Paulus dan Silas adalah ternyata waktu mereka dijebloskan ke dalam penjara, ternyata sukacitanya tidak hilang begitu saja. Ternyata Paulus dan Silas justru semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari pertolongan kepada Tuhan. Nah, hal ini yang menarik karena ternyata waktu Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ada suatu mujizat yang terjadi. Amin. Dan kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita bersorak-sorak buat Tuhan, ada suatu terobosan yang terjadi dalam hidup kita. Dikatakan di ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Teman-teman tahu apa itu sendi-sendi penjara? Jadi sendi-sendi penjara itu yang saya bayangkan adalah tiang-tiang kokoh yang membuat bangunan itu bisa berdiri tegak. Ya kayak bangunan ini ada tiang-tiang penyangga yang kokoh yang membuat bangunan ini bisa bertahan
sampai di ketinggian ini. Jadi waktu Paulus dan Silas sedang memuji Tuhan, ternyata ada mujizat, ada sesuatu yang hebat sedang terjadi. Dikatakan bahwa sendi-sendi penjara itu menjadi runtuh. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi waktu Silas dan Paulus sedang bersorak-sorak buat Tuhan, ternyata ada mujizat Tuhan yang terjadi. Nah, pada sore hari ini, malam hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang kita terima saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama adalah kekuatan. Ternyata waktu kita menyembah Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kita. Ya mungkin masalah kita enggak langsung selesai waktu kita datang menyembah Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ada kekuatan baru yang kita terima. Kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Wow, ternyata waktu kita menyembah Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Dan saya percaya bahwa ketika teman-teman punya kerinduan untuk datang menyembah Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan, apapun yang sedang teman-teman gumuli, apapun teman-teman sedang hadapi, saya percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ya, baru-baru ini saya bersaksi di kul umum waktu itu. Tidak tahu kenapa saya tiba-tiba nyasar di kul umum. Terus seperti biasa kalau kul kita bergantian untuk sharing. Dan dalam minggu ini saya lagi mengalami sesuatu yang menurut saya itu sebuah hal yang lahir dari sebuah penyembahan. Jadi di tempat kerja minggu lalu saya punya jadwal WL. Jadi saya punya kebiasaan kalau jadwal WL minggu saya siapkan lagu itu ya sambil kerja. Jadi sambil dengar lagu, sambil kerja. Terus enggak tahu kenapa tiba-tiba saya lagi masuk di toilet dan saya lagi dengar pujian, terus ada satu pujian yang enggak tahu tiba-tiba kayak menyentuh sekali buat saya. Dan itu saya tiba-tiba nangis, saya tiba-tiba kayak saya renungkan ini pujian, iya Di, kenapa kayak pujian ini kayak menyentuh sekali. Dan mungkin ada sekitar 15 menit saya di dalam toilet, saya dengar pujian penyembahan ini, lagu ini. Saya merasa bahwa saya diberkati sekali. Dan memang waktu itu saya kayak lagi rasa capek sekali dengan kerjaan, saya kayak lagi down sekali, saya merasa bahwa aduh seberat inikah hidup ini harus menjalani hidup. Ya kadang lah ada momen-momen di mana kita kayak merasa down, merasa capek dengan kerjaan, dengan kegiatan kita sehari-hari. Dan saya diberkati sekali dengan pujian itu. Dan saya menangis waktu dengar pujian itu. Saya merasa bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita. Harusnya kita lebih banyak bersyukur, kita lebih banyak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dan waktu itu ya masalah saya tidak langsung selesai. Beban kerjaan saya tidak langsung hilang begitu saja. Tetapi yang saya percaya bahwa saya mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Waktu itu saya kayak, selesai nangis itu saya damai sejahtera sekali. Saya semangat lagi buat bekerja, saya semangat lagi buat melanjutkan aktivitas saya. Dan saya percaya itu adalah suatu kekuatan daripada Tuhan. Amin. Makanya teman-teman, waktu teman-teman lagi ada di dalam pergumulan, ya mungkin teman-teman lagi stres, banyak sekali tugas. Sampai kadang teman-teman harus ketiduran, lupa bangun, padahal jadwal pelayanan. Ya tapi belajar datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Ya mungkin waktu itu, waktu saudara teman-teman lagi menyembah, mungkin tidak langsung selesai masalahnya. Tapi saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita.
ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Kemudian yang kedua adalah pujian penyembahan tidak selalu merubah keadaan kita, tetapi setidaknya merubah respon kita. Jadi waktu kita datang menyembah Tuhan, ya memang tidak langsung selesai, tetapi yang saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ubahkan dari hidup kita. Yaitu apa? Respon kita. Respon kita jadi positif. Hati kita jadi sukacita. Dan hati kita jadi damai sejahtera. Amin. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang dapat kita terima saat kita di dalam pujian dan penyembahan adalah hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Kita buka di dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi waktu kita datang menyembah Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan transformasi dari hidup kita. Ya, mungkin yang tadinya kita sudah pesimis, yang tadinya kita sudah mulai putus asa dengan keadaan kita. Kenapa ini dosenku begini-begini terus, nilaiku tidak dikeluarkan. Mungkin adalah sesuatu yang mungkin menjadi pergumulan di tempat kerja kita. Kenapa ini bosku kayak tidak berubah, mulutnya selalu kasar dan lain sebagainya. Kadang kalau bicara kayak nyakok sekali. Tetapi yang Tuhan ubahkan adalah Tuhan memberikan hikmat yang baru buat kita. Jadi pikiran kita jadi positif, semua hal-hal yang baik yang kita pikirkan waktu kita datang menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah pintu gerbang untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi waktu kita datang menyembah Tuhan, kita sedang belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang kadang kita ndak bisa lagi ungkapkan dengan kata-kata, mungkin kayak sudah terlalu berat sekali pergumulan yang kita hadapi. Tetapi waktu kita datang sama Tuhan, mungkin kita cuma nangis, kita cuma berbahasa roh, tetapi saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Dan memang kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan dengan kekuatannya kita. Ada hal-hal yang kadang pikiran kita sudah tidak sanggup untuk memikirkan hal-hal itu. Tetapi waktu kita mau datang berserah sama Tuhan, saya percaya ada terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya penting untuk kita belajar menyembah. Jadi bukan cuma waktu kita di gereja saja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari perlu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan harus kita siapkan jam-jam doa kita buat Tuhan. Ya, Tuhan sudah kasih kita waktu selama 6 hari untuk bekerja, untuk berada di kampus, di tempat kuliah. Ya masa kita tidak bisa kasih waktu 1 jam saja buat Tuhan, atau 30 menit, minimal 30 menit lah. Untuk datang berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan bahwa, kita masuk di poin yang ketiga. Nah, 4 hal yang kita terima waktu kita memuji dan menyembah Tuhan adalah mujizat. Nah, tadi di dalam Kisah Para Rasul, ini yang terjadi waktu Paulus dan Silas berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Jadi ada mujizat yang terjadi. Waktu teman-teman sedang berdoa, ada sesuatu terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup teman-teman. Jadi saya punya pengalaman, mama saya itu adalah seorang yang pendoa syafaat lah. Jadi walaupun kita ini anak gembala, tapi dulu kita punya masa-masa kelam lah. Dulu kita sangat bukan gembala. Jadi dulu waktu saya masih SMP lah. Mulai SMP, saya sangat-sangat tidak mencerminkan seorang anak hamba Tuhan.
Dulu itu saya nakal sekali, jadi kadang pulang tengah malam, kadang juga tidak pulang. Kadang sampai orang tua yang harus datangi di rumah tetangga. Dan ya, itulah menjadi masa lalu saya. Tapi ada satu hal yang begitu menyentuh hati saya sampai hari ini. Saya melihat mama saya itu tidak pernah berhenti berdoa. Dan saya percaya kalau saya boleh berdiri di depan teman-teman semua hari ini, saya boleh bersaksi, itu semua karena doa-doa orang tua saya. Dan saya ingat waktu saya pulang, ya, cek, saya pulang dalam keadaan sempoyongan. Apa itu apa lagu yang sekarang? Gara-gara minuman sebotol. Ya, jadi saya pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi yang saya ingat bahwa waktu saya bangun di waktu subuh, saya melihat ada mama saya yang sementara berdoa di samping kasur saya, dia sedang penyembahan. Dan waktu itu saya menganggap bahwa ya itu hal yang biasa Jila. Maksudnya wajar lah. Masa pendeta tidak berdoa, masa pendeta tidak penyembahan toh? Jadi wajar Ji. Tapi setelah saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi, mulai melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya baru sadar bahwa waktu itu mama saya sedang berperang melawan roh-roh jahat yang sedang membelenggu anak-anaknya. Dan saya percaya yang membuat saya bisa berdiri di depan teman-teman hari ini adalah karena doa mama saya. Ya mungkin tidak langsung kelihatan hasilnya, ya mungkin waktu itu saya tidak langsung bertobat, tidak langsung sadar. Tetapi saya percaya yang membuat saya hari ini ada ya, itu karena doa-doa orang tua saya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita, dengan gagah kita, dengan apapun yang kita miliki, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat bahwa orang tua saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dan inilah hasilnya. Mujizat yang terjadi itu boleh kelihatan sekarang. Akhirnya anak-anaknya semua boleh melayani Tuhan. Walaupun kita belum sempurna, tetapi saya percaya bahwa dari proses itu kita belajar bahwa waktu kita mau datang menyembah Tuhan, ada terobosan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya teman-teman jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk bangun hubungan sama Tuhan, tetapi ya, kita belajar dari hari ke hari, kita belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Karena melalui penyembahan kita, ya kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mau selesaikan masalahnya kita. Tetapi waktu kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau dari dua tokoh ini kita belajar bahwa sebenarnya kalau secara pikiran manusia, mustahil sekali begitu ya. Kayak di dalam penjara yang besar, ada banyak orang, terus bagaimana caranya kita mau melarikan diri? Kira-kira seandainya kita yang ada dalam penjara ini, pasti kita sudah putus asa, sudah Mila. Terima nasib saja, mau dihukum mati, mau seumur hidup, sudah pasrah mak. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka, dan Tuhan sanggup untuk melakukan mujizatnya di dalam hidup mereka. Akhirnya terjadilah gempa dan mereka boleh terlepas dari belenggu yang membelenggu mereka. Sama halnya waktu teman-teman lagi berjuang, mungkin ada dosa, mungkin ada sesuatu yang rasa-rasanya teman-teman sudah hampir menyerah lah. Sudah bertahun-tahun membelenggu teman-teman, rasa-rasanya kayak, aduh saya enggak bisa deh keluar dari dosa ini. Saya enggak cukup kuat untuk, dan teman-teman jatuh bangun di dalam dosa itu. Semakin teman-teman untuk belajar menggunakan kekuatan teman-teman,
pasti semakin hari semakin teman-teman capek. Karena dosa itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan kita. Tetapi waktu teman-teman datang berserah sama Tuhan, datang terbuka sama Tuhan, Tuhan, saya itu lemah di bagian ini, saya butuh pertolongan Tuhan, Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih kekuatan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya teman-teman pasti terlepas dari hal-hal yang membelenggu teman-teman. Kemudian di poin yang keempat, 4 hal yang saudara terima saat memuji dan menyembah Tuhan adalah terjadi kelepasan. Nah, ternyata waktu kita datang menyembah sama Tuhan, ya, yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa lawan dengan kekuatannya kita. Kita merasa bahwa itu sudah begini hidupku, tidak bisa lepas dari ini barang. Ya, mau dia apa? Nikmati saja. Tetapi waktu teman-teman datang berserah kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, ada sesuatu terobosan yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup teman-teman. Jadi jangan putus asa. Jangan berpikir bahwa ya sudah pasrah dengan keadaan. Tetapi mari datang menyembah Tuhan, datang berserah sama Tuhan. Dan saya percaya kelepasan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin saya tidak terlalu panjang bahas tentang firman Tuhan hari ini, tetapi dari 4 hal ini kita bisa belajar bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, yang pertama adalah ada kekuatan baru yang kita terima. Kemudian ketika kita datang menyembah Tuhan, ada hikmat yang baru yang Tuhan berikan. Mungkin pikiran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tetapi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan yang akan kasih hikmat buat kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan datang berserah sama Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat buat kita. Kemudian yang ketiga adalah ada mujizat yang terjadi, ada terobosan yang terjadi. Hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan dengan kekuatan kita, itu dapat kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Karena ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kemudian yang terakhir adalah waktu kita datang menyembah Tuhan, ada kelepasan yang terjadi dalam hidup kita. Belenggu-belenggu dosa Tuhan singkirkan, dan segala hal-hal yang negatif di dalam hidup kita, Tuhan pulihkan menjadi hal-hal yang baik. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. WL Singers boleh maju ke depan. Ya, mungkin firman Tuhan hari ini singkat, tetapi saya mau ajak kita sama-sama belajar untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau datang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Tapi waktu kita mau datang berserah kepada Tuhan, Tuhan yang mau kerjakan terobosan yang baru dalam kehidupan kita.